Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di Haryana Official. Mbak semuanya, gimana kabarnya ini hari? Semoga sampai semuanya sehat selalu di perantauan, amin. Dan semoga mbak-mbak semuanya bisa sukses selalu di perantauan, membawa duit yang barokah dan gaji sampean terkumpul, majikan tambah baik. Kemudian keluarga Anda di kampung halaman juga sehat walafiat Mbak, amin ya robbal alamin. Semuanya saman pasti ngeliat berita hari Jumat kemarin yang dimana ada 11 PRT, nggak tahu ini PRT asal Indo atau PRT asal PL. Intinya PRT berasal dari mana ini sangat dirahasiakan oleh pihak polisi, tapi kita tahulah banyak mbak-mbak Indo yang jualan pil gugurnya kandungan ini. Di Hong Kong pun mereka masih jualan. Nah, gimana dengan ceritanya? Ayo kita bahas satu persatu. Oke mbak, langsung aja. Jadi tanggal 2 Juni 2025 ada nih majikan yang tinggal di Tin Shui Wai. Kita telepon mbak petugas medis. Kenapa dia telepon petugas medis? Ini karena cecenya pagi itu pendarahan mbak. Jadi ada darah yang keluar dari selangkangan mbak E. Jadi mbak E ini berdiri kemudian darahnya netes mbak. Contoh ya mbak ya, kayak gini berdiri. Ini netes kayak gini mbak, netes dari sini. Nah, netes dari situ majikannya takut kan mbak. Secara otomatis dia tanya, Cece, itu ada darah di lantai keluar dari tempat kamu sakit ya? Karena mbak itu juga pucat banget mukanya pagi itu. Nah, ketika mbak E ditanya, mbak E nggak ngaku, tapi majikannya takut mbak kalau si Cece ini ada apa-apa. Makanya majikan ini telepon tim medis karena mbaknya juga pucat banget mukanya. Sama ngerti kan kalau orang yang melakukan aborsi ini keluar darah banyak banget. Nah, setelah tim medis datang, secara otomatis yang datang tidak hanya tim medis tapi pasti juga polisi. Apalagi kalau ada kejadian CC, takutnya nanti ada kejahatan di situ. Makanya polisi juga datang di tempat majikan, yaitu dibawa tim medis ke rumah sakit. Barulah polisi juga mengikuti tim medis ini. Nah, setelah ditunggu beberapa saat, tim medis ini mengeluarkan rekam medis mbak. Di situ rekam medis kalau si Cece ini pendarahan akibat dia melakukan aborsi tadi atau AB. Nah, karena melakukan aborsi tadi, ini tim medis ini menanyakan, kamu dapat pilnya dari mana? Gak mungkin kan apotek di Hong Kong itu memberikan pil ini, apalagi usia kandungan dari Mbak E ini 28 minggu. Jadi sudah melewati batas maksimal gugurnya kandungan. Di Hong Kong ada aturannya, nanti kita bahas. Nah, ketika ditanya, mbaknya ini ngaku, oh pil AB ini aku beli contoh si Mbak A ini loh. Nah, akhirnya karena mendapatkan keterangan dari si Mbak E ini kalau pil itu dari Mbak AB ini, maka polisi akhirnya menindak tegas mencari Mbak AB ini. Nah, setelah ditangkap, Mbak AB ini ternyata usianya 32 tahun. Di situ Mbak AB ini ternyata mendatangkan pil itu dari kampung halamannya. Tidak dijelaskan Mbak AB ini Mbak PL atau Mbak Indo. Intinya dia ini di sini sebagai PRT juga, ada kontrak kerjanya juga, tapi nyambi jualan secara ilegal dan yang dijual itu pil AB ini. Nah, mengetahui Mbak AB ini menjual pil itu, maka polisi langsung menangkap si Mbak AB ini dan dibawa dia di kantor polisi. Di kantor polisi itulah dia diinterogasi Mbak sama polisi. Nah, di situ terkuak nih, oh
Mbak AB ini ternyata tidak hanya menjual sama mbak-mbak yang umur 39 tahun itu saja, tapi tahun lalu sama sekitaran Mei bersamaan dengan Mbak 39 tahun ini dia juga menjual pil yang sama ternyata. Jadi pada bulan Mei ini kan si Mbak 39 tahun yang meneteskan darah dari selangkangannya ini kan umurnya kan 39 tahun, belinya ini bulan Mei. Jadi bulan Mei kemarin 2025, kemudian bulan Juni positif nih, mau gugur nih. Nah, ternyata ketika si 39 tahun ini beli, ternyata ada juga PRT lain yang dibeli juga di tempat Mbak AB ini. Nah, akhirnya mengetahui kalau si Mbak AB ini menjual ke orang lainnya lagi. Makanya Mbak, dari keterangan itu polisi ini menangkap 11 PRT yang memakan pil AB itu. Jadi di berita itu dijelaskan ada 11 PRT yang melakukan AB. Dapatnya dari mana? Ya, keterangan dari Mbak AB tadi. Mbak AB 32 tahun tadi yang menjual pertama kali pil ini. Mungkin mbak-mbak ada yang mikir sampai sini nggak? Kenapa? Ini kan kasusnya tanggal 2 Juni. Si Mbak 39 tahun yang ketahuan gugur nih kandungan tadi, tapi polisi atau inspektur LAM, jadi yang ini inspektur LAM yang melakukan konferensi pers kemarin. Jadi Jumat tanggal 8 Agustus 2025, dia ini melakukan press release, yaitu membahas tentang berita ini. Jadi memberikan informasi, oh ada loh 11 CC yang melakukan AB dan mereka semuanya ditangkap. Kenapa kejadian ini sebenarnya 2 Juni, tapi kenapa press release-nya baru Agustus? Mungkin mbak-mbak ada yang bertanya. Jadi untuk mengumpulkan bukti-buktinya, polisi belum bisa melakukan press release itu hari. Takutnya buktinya nanti kabur. Jadi setelah buktinya lengkap, pertama adalah kamu itu menjual ke siapa aja. Oh ini loh, langsung HP-nya itu diminta. Di situ mereka ini pelanggan ini meminta pil ini. Nah, saat itulah polisi menghubungi, kemudian ditangkap. Jadi dikumpulkan dulu, Mbak. Jadi dari tanggal 2 Juni sampai dengan 8 Agustus, polisi baru mengumpulkan para pelaku dan para sindikat jualan pil ini. Jadi itu kenapa baru press release kemarin. Jadi intinya lagi nunggu semua bukti, kemudian pemakai dan juga penjual ini ditangkap. Barulah polisi, nah ini loh sudah buktinya sudah lengkap, maka pihak dari penjual dan mohon maaf yang nelan pil AB atau yang menggugurkan itu juga dituntut, Mbak, secara hukum. Jadi jangan sampean kira orang yang menggugurkan itu tidak kena hukuman. Kena, Mbak, karena di dalam perundangan negara Hong Kong itu sudah diatur. Di Hong Kong kasus untuk gugur nih itu legal, Mbak, sah-sah aja, nggak masalah. Tetapi ada batas-batasnya, Mbak. Dan batas maksimalnya ini sebenarnya adalah hanya 10 minggu, Mbak. Itu boleh. Pokoknya batas maksimalnya 10 minggu. Tapi ketika Anda ini usia kandungnya hanya hampir mencapai 24 minggu, itu juga bisa digugurkan. Asal satu, ibunya ini kondisinya buruk. Kemudian bayi yang dia mau lahirkan ini ternyata ada kelainan, Mbak, kelainan janin lah. Nah, kalau sudah ada tanda-tanda seperti itu, maka
nggak masalah, walaupun usia kandunganmu 24 minggu, kamu bisa gugur nih. Tapi dengan satu syarat, harus ke tempat apotik yang berlisensi. Artinya apa? Apotik yang dianjurkan dirujuk oleh pemerintah Hong Kong itu boleh. Selain itu tidak boleh dianggap melanggar hukum. Tapi jika usia kandungan itu lebih dari 24 minggu itu sudah tidak boleh, Mbak. Dan tadi Mbak Iki usia kandungannya sudah mencapai 28 minggu. Jadi sudah tidak diperbolehkan lagi untuk gugur nih kandungan. Nah, jika dia melanggar maka dia bisa dipenjara maksimalnya 10 tahun. Dendanya ini bisa mencapai 1 miliar. Silakan Mbak-mbak baca ini. Ini informasi dari Hong Kong kalau jika ada warganya yang melakukan AB atau gugur kandungan, ini nih tuntutannya. Jadi untuk mbak-mbak yang tadi melakukan 11 orang, jelas-jelas melakukan, maka siap-siap Anda bakal dipenjara dan tentu akan didenda. Jadi risiko, Mbak. Sampai bikin tapi sampai nggak mau, terus gimana? Sampai melakukan nih, sampai pengen gugur nih, terus mau nih, sampai gimana? Kenapa nggak dari awal-awal Anda itu memakai pengaman? Seandainya memakai pengaman itu kan lebih baik daripada Anda tidak memakai yang ujung-ujungnya jadi anak. Nah, ketika sudah jadi anak, kemudian isi kandungan Anda atau usia kandungan Anda ini sudah mencapai 28 minggu dan Anda bingung ini, bapaknya nggak mau tanggung jawab, ya kui ujung-ujungnya sampai apa? Gugur nih. Karena apa? Sampai tuh masih mikir kerjaan. Sampai masih mikir kerjaan tapi sampai nggak mikir ketika membuatnya. Ya kan? Ini yang kadangkala kawan-kawan itu terlalu sembrono. Entah dengan siapa Anda membuatnya, tapi usahakan kan semuanya itu memakai pengaman. Walaupun memang nggak bagus sih di dalam agama kita, tapi sekali lagi kan masing-masing orang itu menjadi hakmu. Tapi kalau sudah jadi seperti ini, maka sampean bakal ngambil resiko. Yang laki itu mau tanggung jawab apa enggak, dan majikan kamu oke apa enggak nerima sampean. Nah, kalau majikan enggak oke, mungkin dia akan mempekerjakan kamu sampai anakmu lahir. Tapi setelah lahir, kadang-kadang majikan sudah tidak mau sama sampean lagi. Sampean pasti juga bingung, pengennya kerja sampai numpuk duit yang banyak, tapi ujung-ujungnya sampean enggak bisa kerja karena sudah punya anak tadi. Sampean bingung mau ditaruh di mana, mau dibawa pulang ke kampung. Pasti ibu sampean, orang-orang rumah pasti menanyakan, itu anaknya siapa, suamimu mana? Nah, seperti itu kan Mbak. Nah itu resikonya Mbak. Makanya jangan main-main. Kamu bikin tapi kamu juga membuangnya. Maksud kamu gimana? Apalagi usianya sampai 28 minggu tadi. Dan saya akhiri, semoga adanya pembahasan ini bermanfaat buat kita semuanya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.